Di hari ulang tahun yang ke-16, anak ini nekat menghabisi nyawa ibunya karena kasih kue vanila doang dan bukan coklat. Jadi kisahnya anak ini lagi ulang tahun yang ke-16. Nah, ibunya tuh selalu mengatur dia ngapain aja. Padahal tuh dia udah gede guys. Tapi sayangnya ayahnya mereka udah meninggal. Dan ibunya kadang-kadang tuh suka jelekin ayahnya. Di situ ngebuat anaknya tuh marah banget. Karena dia kesel banget sama semua perlakuan ibunya selama ini ke dia. Bahkan ibunya juga selalu ngelarang dia untuk main baseball padahal dia suka banget. Pokoknya kehidupan itu benar-benar harus diatur sama ibunya. Sampai tiba-tiba dia melihat kue yang dibikin ibunya kok kue vanila. Padahal dia bilang dia itu sukanya kue coklat. Karena hal itu dia marah banget dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sekarang juga. Dia udah gak tahan lagi, tapi habis ini dia malah tahu rahasia dari keluarga yang sebenarnya. Anak ini di ulang tahun yang ke-16 karena nggak dikasih kue coklat, dia langsung menghabisi nyawa ibunya guys. Di situ dia nggak kaget sama sekali dan dia berpikir untuk menyembunyikan tubuh ibunya. Nah setelah itu dia udah mikir nih guys mau nyembunyiinnya di mana. Terus akhirnya dia galilah tanah di belakang rumahnya dia. Tapi pas dia gali dia kaget banget. Dia melihat tubuh dari ayahnya dikubur di situ. Jadi dia juga baru tahu rahasia dari ibunya. Kalau ternyata ibunya yang selama ini menghabisi nyawa dari ayahnya. Dan anaknya lah yang menghabisi nyawa dari ibunya. Bahkan anaknya mau kubur dia di tempat yang sama sama ayahnya. Di situ dia baru sadar kenapa keluarganya tuh sehancur itu. Di perkumpulan tante-tante arisan, tiba-tiba ada anggota baru yang cantik banget tapi suka gonggongin orang. Ternyata karena ini guys, kalian gak akan nyangka sih. Jadi kisahnya ini adalah sebuah klub arisan yang mewah banget. Tapi tante ini tuh gak punya teman sama sekali. Sampai tiba-tiba ketua arisannya tuh muncul. Dia kasih tahu kalau misalkan hari ini akan ada anggota baru dan anggota barunya tuh bener-bener cantik banget. Itu ngebuat orang-orang kayak agak-agak insecure gitu guys. Dan anggota barunya itu adalah pasangan dari tante ini. Dia terlihat baik banget sampai tiba-tiba dia bisikin kalau misalkan dia akan menghabisi tante ini. Itu ngebuat tante itu bener-bener takut banget dong sama dia dan pingin menjauh. Karena ini cewek kelihatan luarnya baik banget tapi dalamnya serem banget. Tapi setiap dia mau menjauh, dia kemana-mana tuh selalu ada dia. Bahkan di salon saat tante ini mau menenangkan diri, dia benar-benar muncul lagi. Dan dia maksa mau bantuin tante ini untuk manicurein jarinya. Tapi malah kayak ditusuk sama dia. Dan tambah lama cewek ini makin berani guys. Cewek tercantik di desa ya dia ngajak dia makan, tapi dia cuma mau berdua doang untuk lakukan ini guys. Nah tadinya tante yang ini udah gak mau ketemu dia sama sekali karena takut kan. Dan dia kira kalau makan siang ini akan rame. Ternyata cewek ini cuma mau berdua doang. Terus dia mulai deh ngobrol dan dia mulai kasih tahu kenapa dia berlaku seperti ini. Bahkan tiba-tiba dia menggonggong seperti anjing. Dan dia juga bilang dia itu seperti anjing yang sedang menunggu mangsanya untuk menghabisi dia secara pelan-pelan. Dia juga bilang, aku bakal sabar menunggu kapan kamu meninggal. Pokoknya cewek cantik ini benar-benar serem banget. Tapi tiba-tiba muka tante yang ini berubah banget. Dia langsung berpikir mau menghabisi cewek itu hari itu juga. Daripada nanti dia yang dihabisi duluan. Anak ini menemukan lubang di dinding kamarnya dan ia mencoba untuk menghamili dindingnya dong. Ini benar-benar kalian harus lihat sih guys. Jadi kisahnya anak ini terkenal nggak punya teman sama sekali. Setiap hari dia itu selalu mendengar ibunya bawa pacar melakukan hubungan. Di satu sisi tiba-tiba dia menemukan lubang yang ada di kamarnya. Dan lubang itu kayak mengeluarkan cairan gitu guys. Itu ngebuat dia penasaran banget, terus dia mulai membuka lubang itu lebih besar lagi. Mulai tambah banyak tuh cairan-cairan yang keluar seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Pas dia mulai buka-buka lagi, dia yakin banget kalau misalkan ada sesuatu. Dia masukin pensilnya ke dalam lubang itu. Bener aja dong, pensilnya bisa keluar lagi dan berarti bener-bener ada sesuatu makhluk di dalamnya dong. Di situ dia bener-bener kaget banget dan dia mulai kayak suka nih sama lubang ini. Sampai akhirnya dia mencoba untuk melakukan hubungan sama lubang itu. Selesai melakukan hubungan, dia merasa puas banget. Karena keesokan harinya dia kaget banget dindingnya itu hamil. Setelah dia berhubungan dengan dinding kamarnya, dia pagi-pagi kaget banget melihat dinding kamarnya itu hamil guys. Kalian harus lihat sih. Terus dia kepikiran untuk membantu dindingnya melahirkan anaknya. Di sini mamanya tiba-tiba dengar kok kayak ada suara bayi nih. Mamanya mencoba untuk memanggil anaknya, tapi anaknya tuh nggak jawab sama sekali. Akhirnya mamanya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Dan ketika mamanya masuk, mamanya kaget banget melihat anaknya kayak menggendong bayi alien. Di situ mamanya langsung berinisiatif untuk menginjak bayi tersebut dan membuangnya sejauh mungkin di sungai. Dia benar-benar nggak nyangka bayi yang dia buang adalah bayi dari anaknya dan dinding. Kalau kalian mau lihat fullnya yang tanpa sensor udah aku kasih di IG story aku @sherantenet. Cowok ini nggak
nggak pernah tahu kalau selama 17 tahun pacarnya itu masih pakai popok. Ini akhirnya nangis banget sih guys. Jadi kisahnya cewek ini bernama Maria, yang waktu itu saat dia kecil dia itu mengalami kecelakaan bersama keluarganya. Sampai suatu hari dia ketemu sama cowok bernama Mason dan dia jatuh cinta banget. Mereka menjalani hubungan, tapi Maria juga berpikir kalau misalkan dia harus kasih tahu ke Mason apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Nah akhirnya Maria tuh kasih tahu ke Mason kalau misalkan selama ini 17 tahun dia itu masih pakai popok. Dan setelah Mason tahu ini benar-benar nangis banget. Maria udah berpikir kalau Mason akan mutusin dia, tapi nggak sama sekali ternyata. Mason mencintai Maria apa adanya dan selalu ada untuk Maria sampai kapanpun. Guys, seorang anak ini nangis-nangis minta tolong ke tetangganya ternyata karena hal ini. Jadi ia bernama Taylor yang masih berusia 7 tahun di Arizona. Dia benar-benar ketakutan banget karena dia menemukan Bobcat. Jadi Bobcat itu adalah seekor kucing liar yang besar banget dan membuat dia benar-benar ketakutan sampai seperti ini. Akhirnya dia minta tolong ke tetangganya karena dia tidak bisa menemukan ibunya. Namun sayangnya di rumah tetangga itu lagi kosong banget guys. Tapi untungnya bel pintunya itu bisa disambungkan ke ponsel yang punya rumah. Sehingga yang punya rumah yang bernama Nicole berusaha untuk menenangkan Taylor banget dan mengatakan kalau misalkan bentar lagi mereka akan sampai. Tapi Taylor benar-benar terus menangis karena ketakutan dan sendirian. Sampai untungnya akhirnya tiba-tiba mobil Nicole datang dan bisa langsung menenangkan Taylor yang lagi panik kayak gini. Cowok ini diajak karena dia mikir kalau misalkan karpet yang dia belinya bisa terbang. Tapi ternyata ini bikin orang semua kaget banget. Jadi kisahnya cowok ini tuh lagi ada di pasar. Dia tuh lagi pingin beli karpet gitu guys. Nah di iklannya karpet ini tuh bisa terbang. Akhirnya dia beli dan bahkan dia beli dengan uang yang banyak banget. Nah setelah itu dia dikasih tuh satu karpet itu. Langsung dia coba untuk duduk di karpet itu dan langsung menjentikan jarinya sehingga karpet itu terbang. Ternyata dia itu dibohongin sama penjualnya dan bahkan gak boleh dibalikin karpetnya sama sekali. Pas dia lagi diketawain, tiba-tiba karpetnya dia terbang dong guys. Itu ngebuat semua orang tuh kaget banget di situ. Bahkan penjualnya itu langsung mau naik karpet itu. Ternyata karpet itu bukannya ajaib, tapi ternyata dia itu lagi diambil UFO. Sehingga nasib penjual jahat itu dimakan habis-habisan. Link video aslinya di Instagram story aku @syarantoynet. Seorang balerina dipaksa menari kayak gini sama dirinya yang ada di kaca. Ini bener-bener serem banget, kalian harus lihat akhirnya sih guys. Jadi kisahnya wanita ini adalah seorang balerina yang dia itu memang suka banget latihan sendiri di studio ini. Nah pas dia lagi pemanasan dia mulai merasa ada yang aneh nih. Karena lampunya tuh kedip-kedip gitu nggak biasanya. Tapi dia coba menghiraukannya dan tetap menari seperti biasanya. Tapi pas dia lagi ngaca dia mulai berasa dirinya yang ada di kaca itu lebih lambat daripada dia. Tapi pas dia coba lagi, oh ternyata bayangan dia aja. Tapi untuk ngetes dia mulai kagetin tuh. Ternyata yang di cermin kelihatan lebih lambat. Di situ ngebuat dia benar-benar takut banget tapi dia juga penasaran guys. Akhirnya dia dipaksa untuk menari sama bayangan ini. Dan akhirnya malah parah banget. Untuk video lengkapnya udah aku upload di YouTube aku, Syarantoynet, linknya di bio aku ya.